Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya teman-temanku sekalian, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi pembahasan kita langsung aja. Di depan saya sudah ada Mas Rian dan Bahilo. Kita kali ini mau membahas soal apa, Mas? Pencapresan ya, soal capres. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita langsung aja ke narasumbernya, yaitu Mas Rian. Silakan dibuka, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya bersama Mbah Hilo ya, akan membahas untuk calon-calon bakal presiden yang akan datang gitu kan Mas Denny ya. Iya. Jadi apa yang mau Mas Denny tanya kepada saya gitu Mas Denny? Ya, jadi persoalannya ini kan dari segi spiritual ya. Berarti ada sedikit juga soal siapa sih yang duduk atau bakal calon Ya, gitu ya, Mas ya. Nah, dari sudut pandang Mas Rian gitu, ciri-ciri Mas yang bakal duduk gitu, bakal calon itu bagaimana, Mas? ya kalau ciri-ciri ya Mas Denny, namanya seorang presiden tentunya dia mempunyai wawasan yang cukup luas Mas Denny. Ya. Selain pintar, bijaksana dan merakyat, itulah Mas Denny yang dibutuhkan bangsa ini untuk kedepannya Mas Denny. Ya, ciri-ciri ya. Jadi itu dari sisi apa ya, Mas ya? Dari sisi umum. Kalau Mas bilang tadi itu secara umum gitu ya. Ciri-ciri fisik gitu, Mas. Yang Mas lihat itu untuk di tahun setelah Pak Jokowi ini, apakah ada sosok lain ataukah ada perubahan di undang-undang kita yang memperbolehkan 3 periode? Kalau jatuhnya ke 3 periode, artinya Pak Jokowi akan lanjut. Benar. Nah, menurut Mas Rian sendiri bagaimana, apa yang terjadi gitu? Ya kemungkinan kalau untuk 3 periode itu kan pemerintah yang mengatur Mas Denny. Kan gitu. Berarti kalau sampai 3 periode ya kan, berarti Pak Jokowi lanjut. Ya. Seperti hal-hal yang dulu atau kita bilang presiden yang dulu itu yang lama berkuasa itu di era zamannya Pak Soeharto Mas Soeharto, Denny, ya. sampai 32 tahun Pak Soeharto berkuasa. Jadi kita anggap aja lah masa periodenya Pak Jokowi ini 2 periode habis di 2024 Mas Denny. Jadi kalau Mas Denny tanya sosok atau inisial atau siapakah yang mencalonkan presiden, itu banyak Mas Denny. Ada yang lagi gencar-gencarnya sekarang ya, kita lihat di media sosial. Ada di media sosial ya terutama Mas Denny. Itu ada seperti Pak Prabowo, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, kan gitu Mas Denny. Ada calon-calon yang lain lah Mas Denny. Yang pasti yang sering nampak di media ya, Mas ya. Iya. Oke. Nah, dari sekian banyak seperti itu, apakah ada kemungkinan untuk 3 periode, Mas? Untuk Pak Jokowinya sendiri. Iya, ada nggak gambaran untuk 3 periodenya sendiri? Karena kita lihat seperti ini ya, Mas ya. Pencapaian Pak Jokowi sendiri ya di kancah internasional juga cukup membanggakan. Benar. Saat ini kita telah memimpin G20 ya, kalau nggak salah ya. Ya, G20. Dan Pak Jokowi sebagai presidennya di situ. Dan banyak lagi pencapaian-pencapaian dan kemajuan yang membuat Indonesia memiliki nama yang cukup disebut-sebut. Yang terlebih lagi kita baru aja meresmikan sirkuit balap, yaitu sirkuit balap Mandalika. Benar, Mas Denny. Ya, ada lagi stadion internasional yang lagi dibangun di Jakarta dan lain-lainnya. Benar. Dan jalan dari Sabang sampai Merauke ya yang dibangun melalui tol yang menghubungkan antara daerah terpencil itu juga sekarang sudah mulai nampak jelas gitu. Karena memang dari jalanlah kita bisa memulai ekonomi itu jadi lebih maju. Nah,
hal-hal seperti itulah yang mungkin mendasari ya, baik itu pendukungnya Pak Jokowi ataupun masyarakat pada umumnya untuk kenapa nggak lanjut aja gitu Pak Jokowi ke 3 periode gitu. Ya, mungkin terbenturnya di masalah undang-undang negara, Mas Iya. Denny. Kalau Mas Denny seperti itu yang Mm-mm. Mas Denny tanyakan. Jadi Ah. intinya yang mau Mas Denny tanyakan ini apa? Untukkah untuk Pak periode berikutnya masih tetap Mm-mm. 3 periode Pak Jokowi, atau calon yang akan menggantikan Pak Jokowi, artinya calon presiden yang akan datang, Mas Denny? Oke, sebelum saya ke situ Mas, ini saya juga ingin menyampaikan sesuatu, adanya isu-isu ya Mas ya. Iya. Isu-isu bahwasanya wakil presiden kita Pak Maruf Amin ya, Benar, itu katanya mau mengundurkan diri. Sehingga ada isu yang mengatakan bahwasanya Pak Prabowo lah yang bakal akan naik menggantikannya. dan menggantikan posisi tersebut. Nah, jadi ada transaksi juga lah kalau kita dibilang di situ ya, transaksi mungkin bisa dibilang seperti ini. Pak Jokowi naik 3 periode, aku posisinya jadi wakil presiden aja dulu nggak apa-apa. Ya. Bagi Pak Prabowo mungkin ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya Mas Rian ya, Pak Prabowo mungkin cukup besar sih kemungkinan besarnya masih besar untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden. Nah, ada tadi orang-orang yang Mas bilang seperti Anies Baswedan, ada mungkin Ahok juga termasuk situ, dan lain-lainnya. Itu kan mungkin cadangan untuk wakilnya ya kan gitu Mas. Nah, kalau kita bilang Mas, ini kan transaksi seperti ini atau pola-pola seperti ini udah jelas di awal-awal gitu Mas, sebelum kita di 2024 gitu. Benar. Gambaran Mas itu digantikankah orangnya? Apakah masih orang yang sama dengan calon yang sebelumnya itu diposisikan menjadi seperti ini, mungkin seperti itu. Ada nggak Mas gambarannya? Ya mungkin kalau untuk tahun depan ya menurut saya Pak Jokowi hanya 2 periode Mas, mungkin Pak digantikan Jokowi. presiden yang akan datang gitu. Oke, berarti jelas ya teman-teman ya, dari pandangan spiritual mengatakan bahwasannya Pak Jokowi hanya di 2 periode gitu ya. Berarti ada penggantinya. Benar. Sosok penggantinya. Nah, ini yang jadi apa nih? Yang jadi pertanyaan dan menjadi apa ya? Kira-kira lah Mas. Kira-kira Mas Trian ya. Sosoknya itu siapa Mas kira-kira? Sosok pengganti Pak Ya. Jokowi untuk presiden yang akan datang. Iya Mas. Kalau menurut saya itu Ganjar Pranowo, Mas Denny. Ganjar Pranowo ya. Berarti sosok yang hadir dari partai PDI ya. Benar. Ganjar Pranowo ya. Dan untuk tahun akan datang PDI masih megang Mas Denny. Oke. Tergantung apa namanya, lobby politiknya. Tapi kalau partai besarnya masih dipegang PDI Mas Denny. Iya, karena memang partai besar itu aja Mas. Iya. Saya tidak bilang tapi saya yakin PDI masih menang. Iya. Tapi kalau Mas Denny tanya calonnya siapa, feeling saya dan firasat saya, pandangan kebatinan saya itu Ganjar Pranowo. Oke ya. Cuman ini menarik. Besar pun duetnya atau pasangannya itu Ahok, Mas Denny. Oh, berarti ada pasangan yang membuat dia lebih naik lagi ya Mas ya. Memang Ahok juga non partai ya kalau dibilang ya. Kecuali kalau dia kemarin ada di posisi gubernur, kemarin sempat masuk di PDI kalau nggak salah ya. Jadi mungkin cukup menarik juga Mas kalau misalnya Pak Ganjar Pranowo itu disandingkan dengan Pak Ahok ya. Cuman duet chemistry-nya bagaimana kita juga belum tahu, karena memang selama ini Pak Ahok itu sering disandingkan sama Pak Jokowi chemistry-nya. Cuman kan Pak Jokowi udah nggak bisa naik lagi karena tersandung dengan undang-undang yang mentok di 2 periode. Tapi kita tengok aja ke depannya dengan prediksi yang Mas gambarkan tadi. Oke.
Ada yang terakhir mau disampaikan Mas? Ya mungkin itulah, kalau Mas Denny tanya Mm-mm. masalah Pak Jokowi mungkin 3 periode atau tidak, kalau saya feeling itu 2 periode, Mm-mm. dan calon yang akan datang itu yang menggantikan Pak Jokowi menurut pandangan kebatinan saya atau spiritual saya itu Ganjar Pranowo, mungkin pasangannya Ahok. Mm-mm. Cuman masih ada lagi ya tokoh-tokoh lain yang belum disebutkan, semisal Bu Risma. Benar, Iya, tapi mungkin udah cukup dari Mas. Gimana? itu aja. Ada Bailo, ada mau disampaikan? Oh, sudah cukup ya. Mungkin Bailo kurang apa juga di politik ya Bailo, salah-salah ngomong katanya. Iya. Oke, silakan Mas, ada yang terakhir penutupan. Oke ya teman-teman, itulah yang bisa saya ucapkan atau menurut pandangan spiritual saya untuk calon presiden yang akan datang. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.